Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Awesaha. Berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita sukses bersama. Ada beberapa hal, kita langsung ke topiknya saja. Kewirausahaan. Di dalam wirausaha itu ada beberapa hal yang menjadi kunci atau pokok sehingga kita itu nanti bisa mencapai kesuksesan. Pertama yaitu keinginan yang kuat, dalam artian kita memang benar-benar all out dan kita bisa menjiwainya. Jadi ada keinginan yang kuat pertama. Yang kedua itu bahwa kita harus terus belajar. Belajar tidak boleh berhenti di tengah jalan, kita harus terus belajar, baik secara literal atau secara otodidak, dalam artian kita belajar dari pengalaman dari kita membuka usaha. Dari awal kita pelajari, kita analisa apa kekurangannya, apa kelebihannya. Dengan begitu kita akan mengetahui, oh ini kelemahan kita, ini kelebihan kita. Dari situ maka kita bisa mengevaluasi, terus memperbaiki dalam setiap kita mengeksekusi dari kebijakan dalam tanda kutip untuk usaha kita. Sehingga dengan adanya belajar yang terus-menerus, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan, sehingga timbul suatu chemistry atau apa yang disebut itu ada keterikatan batin. Jadi kita tidak hanya sekedar jual, saya jual, Anda beli, terus tidak ada hubungan. Tapi wirausaha ini lebih dari itu. Kita bisa memberikan keuntungan tersendiri. Kita memberikan solusi atas keinginan atau problem atau kebutuhan dari masyarakat. Sehingga dari adanya belajar terus-menerus tanpa berhenti, maka kita senantiasa mengupdate info-info terbaru. Sebagai catatan, kita sebagai penjual harus mengetahui produk-produk kita, produk knowledge, sehingga ketika kita menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan, kita benar-benar menguasai, kita benar-benar mumpuni untuk menerangkan itu, sehingga kita bisa menerangkan dengan gamblang. Jangan sampai kita menjual barang tapi kita tidak mengetahui kelebihan barang itu, kelemahannya itu, dan yang terpenting adalah barang itu cocok atau tidak kepada pelanggan, karena ini adalah tanggung jawab sosial kita. Jangan terus karena kita ingin mencari keuntungan seakan-akan kita lupa bahwa pelanggan kita itu juga butuh perhatian. Sehingga dengan adanya informasi yang detail, informasi yang bisa diterima, kita bisa menjelaskan dengan baik, pelanggan akan merasa terbantu dengan informasi kita. Seandainya pelanggan tidak menjadi beli, ya tidak masalah, karena bagi kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan solusi, tidak hanya menjadi objek, tapi kita
bisa menjadi kolaborasi antara pembeli dengan penjual, yaitu kita sendiri. Sehingga dengan adanya eh, pengetahuan produk yang mendalam, kita bisa menyajikan yang terbaik untuk pelanggan. Ini secara tataran teorinya. Nanti eh, video ini akan kita berlanjut, insya Allah berlanjut. Bagaimana step-step dalam mendirikan usaha, bukan usaha yang dalam bentuk perseroan atau berbadan hukum, tapi ya usaha yang sifatnya UMKM, usaha mikro. Bagaimana nanti permodalannya, bagaimana nanti kita membangun relasi, membangun aset. Insya Allah nanti kedepannya kita bahas. Ini tidak hanya sekedar teori, tapi saya secara pribadi sudah mengaplikasikan. Seandainya dari teman-teman atau kawan-kawan ini punya literatur yang lain, kalau mungkin tidak sama, nanti bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Karena setiap usaha itu, tiap daerah, tiap tempat itu beda. Daerah A dengan daerah B, kebutuhannya itu saya pastikan tidak sama. Ya, ada juga sebagian yang sama. Sebagai contoh, daerah pegunungan dengan daerah dataran tinggi itu dengan dataran rendah itu kemungkinan besar ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak sama. Bagaimana kita harus mencikapinya, kebutuhannya itu apa? Gitu. Ada sebagai contoh, kita ingin berusaha atau mendirikan usaha. Lingkungan di sekitar adalah makanan pokoknya adalah sagu. Ya kita tidak apa-apa jual beras, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga menjual sagu dalam arti bahan bakunya, atau kita bisa menjual bahan mentah, bisa sagu mentahannya, gitu. Atau bisa nanti kita memproduksi sendiri, atau kita bersinergi, atau kita bekerja sama dengan petani lokal untuk membantu menjualkan. Nah, ini juga bisa menjadi peluang usaha juga. Karena usaha itu tidak hanya sekedar kita itu berdagang atau kita itu hanya memproduksi, tapi kita harus mengetahui bagaimana kita aspek produksinya, aspek distribusinya, dan sampai dieksekusi. Maksudnya sampai ke konsumsi. Jadi ini harus kita, walaupun tidak tahu secara mendalam, setidaknya kita bisa mengetahuinya. Dalam wirausaha, kita jangan beranggapan bahwa semata-mata untuk keuntungan instan. Karena banyak sekali kebangkrutan atau kegagalan, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Seandainya ini terjadi, bagaimana kita mensikapinya? Kita nanti lanjut ke video-video berikutnya. Ini hanya sebagai pendahuluan. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan atau masukan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti kalau mungkin ada waktu lain lagi, kita bisa jalan-jalan untuk melihat roda perekonomian masyarakat kita arus bawah. Terima kasih.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.